Halo guys, ketemu lagi di Mentoring IT by Joseph. Di materi kali ini kita akan membahas tentang tree dan tentang binary tree. Nah, kita langsung masuk ke konsepnya. Tree atau dalam arti bahasa Indonesia disebutnya pohon. Jadi akan ada node yang atas yang akan kita sebut sebagai root. Lalu akan ada garis yang menghubungkan parent ke child yang akan kita sebut sebagai edge. Lalu ada node yang tidak memiliki anak lagi atau node yang paling bawah yang akan kita sebut leaf atau daun. Nah, node yang memiliki parent yang sama akan disebut siblings. Lalu degree adalah total dari subtree dari sebuah node. Lalu ada height atau depth, maksimum degree di dalam sebuah node di sebuah tree. Lalu ada ancestor dan ada descendant. Nah, untuk mempermudah saya sudah buatkan di sini. Tadi root adalah 8 nodes yang paling atas dari sebuah tree. Jadi tree ini adalah sebuah binary tree ya. Root adalah yang paling atasnya. Lalu kalau di sini kita bilang D sebuah node parent, maka H dan I adalah child dari D. Ya, jadi ini parent dan child. Tapi D ini sebuah child juga. Ini D dan E adalah childnya dari B, dan B dan C adalah childnya dari A. Jadi selama dia memiliki anak itu bisa disebut sebagai parent. Nah, di sini ada contoh siblings. Siblings adalah F dan G. Mereka memiliki parent yang sama, yaitu C. Maka F adalah siblingsnya dari G. Nah, bisa dibilang juga H adalah siblingsnya I, atau D adalah siblingsnya E. Nah, ini juga saling disebut siblings. Atau B siblingsnya adalah C karena mereka memiliki parent yang sama. Lalu ada yang namanya leaf atau daun. Di sini H, I, E, F, G merupakan leaf atau daun karena mereka tidak memiliki anak lagi. Lalu di sini tadi sini root sudah. Nah, subtree adalah yang ini. Jadi kalau subtree dari root, subtree kiri dari root adalah yang ini. Adalah subtree semua keturunan dari root yang bagian kiri. Nah, ini disebutnya subtree, atau subtree kanannya adalah yang ini, gitu ya. Nah, bagi node yang di sini nih, anak pertama di kanannya root. Nah, dia bisa bilang ancestornya adalah yang ada di atasnya semua, dan descendantnya adalah semua yang di bawahnya. Nah, ini bukan binary tree ya, karena biasanya kalau binary tree dia nggak memiliki koneksi ke siblings. Ya, jadi kalau kita kembali ke slide yang pertama, misalnya ada node D, ancestornya adalah B dan A. Ya, ancestornya adalah B dan A, sedangkan descendantnya adalah H dan I. Ya, jadi semua keturunannya itu disebut descendant. Atau kalau ada node B di sini, saya pakai contoh yang B benar. B ancestornya adalah A, sedangkan descendantnya adalah D, E, H, dan I. Jadi semua keturunannya B itu disebut descendant. Ya, sedangkan subtree kiri dari node B adalah H, D, H, dan I. Jadi subtree kirinya dari B adalah D, H, dan I. Itu yang disebut subtree. Itu adalah atribut dari tree. Lalu apa itu yang dinamakan binary tree? Binary tree adalah tree dalam data structure yang hanya memiliki paling banyak 2 anak. Jadi hanya ada anak kiri dan anak kanan. Ya,
Di sini cuma ada anak kiri dan anak kanan. Contoh yang ada di depan yang tadi sebelumnya saya jelaskan itu adalah binary tree. Karena dia hanya memiliki dua. Jadi nanti ada konsep-konsep lain yang sebuah tree memiliki misalnya tiga anak, atau node di dalam node-nya tidak hanya satu, tapi bisa sampai 5. Nah, itu bukan binary tree, ya. Sama seperti konsep sebelum di konsep tree tadi, binary tree yang tidak node yang tidak memiliki anak lagi kita sebut leaf atau daun. Nah, konsepnya ini contoh lain lagi. Root-nya adalah 18, ya. Root ada di 18 dan dia memiliki binary tree ini memiliki 3 node. 9 node, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi 16 ini bisa jadi nggak punya anak lagi di kirinya. Jadi setiap node maksimal memiliki 2 anak. Nah, di sini contoh leaf adalah 9, 12, 10, dan 23. Kenapa 16 tidak dibilang leaf? Karena dia memiliki 1 anak, ya, yaitu 7. Jadi 16 bukan termasuk dalam leaf. Nah, tadi belum disebut, edge itu adalah garis yang menghubungkan antara setiap node ini. Nah, tipe-tipe binary tree. Jadi binary tree itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah perfect binary tree, lalu ada complete binary tree, ada skewed binary tree, dan ada balanced binary tree. Kita lihat langsung contohnya seperti apa. Jadi perfect binary tree adalah binary tree yang setiap node-nya atau setiap leaf-nya berada pada level yang sama, ya. Jadi binary tree semuanya memiliki 2 anak dan semua leaf ada pada level yang sama. Ini contoh gambarnya, ini adalah perfect binary tree. Lalu ada yang namanya tadi complete binary tree. Complete binary tree adalah binary tree yang setiap level kecuali yang bagian akhir terpenuhi secara komplit, ya. Contohnya seperti ini. Ini termasuk complete binary tree. Nah, perfect binary tree, ya, di sini disebut perfect binary tree yang sebelumnya yang ini juga disebut complete binary tree. Tapi complete binary tree belum itu merupakan sebuah perfect binary tree. Yang seperti ini bukan perfect, tapi ini complete. Lalu ada skewed binary tree. Ini adalah binary tree yang setiap node hanya memiliki 1 child aja. Jadi root-nya hanya memiliki 1, terus anaknya ini memiliki 1 child lagi, 1 child lagi, 1 child lagi. Binary tree dia panjang ke bawah yang memiliki maksimal 1. Kita sebut skewed binary tree. Lalu ada balanced binary tree. Balanced binary tree adalah yang balance, jadi seimbang. Jadi setiap leaf itu nggak terlalu jauh dengan lainnya. Nah, harapannya kita adalah nanti di pertemuan setelah tentang apple tree, red black tree, 23 tree, dan lain-lainnya, itu merupakan balance binary tree. Oh, sorry, untuk 23 tree bukan binary tree, ya, tetapi dia juga tree yang balance. Nah, AVL dan red black tree, tadi contohnya dia adalah balance binary tree yang konsepnya adalah ingin setiap leaf itu tidak terlalu jauh sehingga tidak terjadi yang namanya skewed tree. Jadi tidak seperti ini, ya. Lagi tujuan utama dari binary tree ini adalah mempercepat pencarian, sehingga kalau hanya 1 jalur seperti ini, pencariannya akan tidak pencarian, sehingga dibutuhkan yang namanya balance binary tree. Lalu atribut lainnya tentang binary tree. Nah, di sini ada rumus.
yaitu 2 pangkat H plus 1 dikurang 1. Ini adalah maximum number of nodes. Jadi kalau saya memiliki binary tree yang levelnya adalah 3, ini bisa dibilang height, atau di depan adalah deep. Nah, deep itu dimulai, height itu dimulai dari 0, lalu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau saya memiliki tree yang height-nya 3 di sini, saya memiliki tree yang height-nya 3, berarti tree-nya seperti di gambar ini. Berapa sih maksimum nodes-nya? Ya, kalau dihitung manual adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 nodes di dalam tree yang memiliki height 3. Nah, kalau pakai rumus, berarti kita bisa bilang 2 pangkat 3 plus 1, atau 2 pangkat 4 di sini ya. 2 pangkat 3 plus 1, 2 pangkat 4 yaitu 16, dikurangi 1. Jadi totalnya adalah 15. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau saya memiliki binary tree yang levelnya adalah 4 atau headnya adalah 4 ya, jadi satu level di bawah yang ada di gambar di slide, berarti berapa jumlah maksimal node yang bisa ditampung dari binary tree tersebut? Maka kita bisa pakai rumus ini. 2 pangkat 4 plus 1 yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32 dikurangin 1 ya, dikurangin 1 berarti 31. Jadi total node yang bisa ditampung dari binary tree yang headnya 4 adalah 31. Dan kalau contoh yang digambar tadi, binary tree yang dapat jumlah node yang ditampung dengan binary tree yang memiliki head 3 adalah 15. Selanjutnya dari binary tree adalah maksimum head dari binary tree dari n nodes adalah 2 log n, dan maksimum headnya adalah n 1. Nah, ini maksudnya seperti apa? Di sini saya memiliki 5 nodes atau 5 angka. Jadi kalau saya memiliki data sebanyak 5, maka seberapa head minimum dari sebuah tree itu? Nah, pertanyaannya adalah kayak gitu. Jadi kalau minimum berarti dia membentuk complete binary tree. Nah, di sini jumlahnya adalah 2 log 5. 2 log 5 itu 1, sekian. Nah, bisa dibulatkan ke atas yaitu 2. Berarti minimum head dari binary tree kalau saya memiliki 5 data adalah 2. Ya, contohnya di tree yang ini, gambar yang di kiri, dia memiliki headnya 2. Nah, sedangkan maksimum headnya adalah, maksimum head tree itu berarti kita membuat skewed tree, yaitu tree yang hanya memiliki anak 1. Maksimum headnya adalah 5 min 1 ya. Kalau saya punya 5 data, n data, maka n min 1, maka head maksimalnya adalah 4 karena 5 dikurangin 1. Nah, binary tree itu bisa menggunakan array atau bisa menggunakan linked list. Jika menggunakan array, kita bisa memakai konsep seperti ini. Misalnya saya memiliki binary tree yang seperti di gambar ini. A punya anak B dan C, lalu B memiliki anak D, C memiliki anak E, C juga memiliki anak F, dan seterusnya. Maka indeks bisa kita tempatkan di root di indeks ke 0. Lalu anak kiri kita bisa pakai rumus 2 dari parent ditambahkan 1. Nah, P itu merupakan parent dari indeks dari parent. Nah, sedangkan anak kanan adalah 2P plus 2. Ya, contoh, kita memiliki misalnya kita pakai node-nya C. Ya, berarti C ini merupakan parent dari E dan F. Nah, C itu ada di indeks kedua. Ya, kita pegang nih, C ada di indeks kedua. Maka anak kiri dari C, yaitu E, ada di indeks 2P plus 1. P-nya adalah 2. 2 kali 2 yaitu 4 ditambah 1. Maka E
ini ada di indeks kelima. Sedangkan F, yaitu anak kanannya, ada di 2P plus 2. Berarti 2 kali 2 plus 2, yaitu di indeks ke-6. Kita coba lagi indeks not E. E ini kita sebut sebagai parent. Nah, E ini kalau punya anak kiri, berarti G itu pakai rumus yang 2P plus 1. P-nya adalah 5, karena not E itu memiliki indeks 5. Maka 2P plus 1 yaitu 10 ditambah 1. Maka anak kiri dari not E ditaruh di indeks ke-11, yaitu di sini, yaitu G. Sedangkan 2P plus 2 adalah 12, maka anak dari E, yaitu H, anak kanan E, yaitu H, itu ada di indeks ke-12. Ya, jadi kalau ada anak kirinya B, berapa nih? B itu indeks ke berapa? B itu indeks ke 1. Berarti 2 kali 1 plus 1, yaitu 3. Maka anak kirinya B nanti ditaruh di indeks ketiga. Ya, jadi indeks ketiga benar masih kosong. Nah, sedangkan untuk mencari parent, itu kita bisa gunakan P-1 dibagi 2. Ya, contohnya kita mau mencari parentnya E. E itu tadi indeksnya 5. Ya, 5 dikurangin 1 yaitu 4. Lalu dibagi 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Maka parentnya E adalah di indeks kedua, yaitu C. Ya, di indeks kedua isinya C. Nah, ini jika kita menggunakan array dalam membuat binary tree, kita bisa menggunakan rumus-rumus ini. Lalu jika menggunakan linked list, kita berarti memiliki struct data, struct node, ada integer datanya atau kita pakai, lalu ada node kiri, node anak kanan, ada node parentnya. Nah, parent ini bisa pakai. Tapi kalau ya kira-kira bentuknya seperti ini, ya saling menunjuknya seperti ini. Root parentnya berarti menunjuk ke 0. Sedangkan kalau leaf berarti pointer left sama pointer right-nya menunjuk ke 0. Dalam binary tree kita juga mengenal ada yang namanya expression tree. Kemarin kita sudah belajar tentang prefix, postfix, dan di dalam materi stack dan key. Nah, dalam tree ini juga ada yang namanya expression tree. Di expression tree ini bisa menampung prefix, postfix, dan infix. Jadi bentuknya dari expression tree-nya adalah seperti ini. Ya, di sini infixnya adalah A plus B di dalam kurung kan, lalu dikali dalam kurung lagi C kurang D dibagi E. Nah, bentuk tree-nya adalah seperti ini, dan prefixnya adalah kali plus AB dibagi kurang CDE, atau postfixnya adalah AB plus CD kurang E bagi kali. Nah, buat yang masih bingung prefix dan postfix itu apa, silahkan lihat materi di stack dan key ya. Nah, adalah seperti ini, dia ada karakternya di setiap node-nya. Di expression tree adalah merupakan binary tree. Dia memiliki anak kiri dan memiliki anak. Kita nggak melihat lagi ya. Namanya infix transversal. Infix transversal itu apa? Jadi kalau kita mencetak print di dalam bahasa program, kalau kita printnya prefix, kan kita akan bilang cetak, lalu anak kiri, lalu anak kanan. Nah, cetak anak kiri, anak kanan, cetak anak kiri, anak kanan, cetak anak kiri, dan A-nya nggak punya anak kiri, maka yang terbentuk adalah kali plus A, lalu B,
dan C. Jadi prefiksnya akan berbentuk seperti ini. Nah, sedangkan jika infix, kita akan anak kiri cetak anak kanan. Maka infix yang terbentuk adalah A plus B dikali C. Nah, ini merupakan infix yang salah. Kenapa A plus B kali C dibilang infix yang salah? Karena seharusnya adalah dalam kurung A plus B dikali C. Nah, ini adalah infix yang benar. Nah, untuk itu ada yang namanya infix transversal. Jadi, infixnya terlihat benar, tapi padahal salah karena punya presendens yang ambigu. Jadi kalau tadi contohnya di sini, plus ini harusnya dikerjakan duluan dari expression tree ini, tapi di infix malah tidak terlihat bahwa A plus B itu dikerjakan duluan. Untuk itu, kita harus memperbaiki infixnya, yaitu A plus B harus dibuat dalam kurung. Bahasa programnya seperti ini. Jika dia sebuah operator, maka tambahkan karakter buka kurung, lalu lanjutkan ke anak kiri, lalu cetak, lanjutkan ke anak kanan, lalu buat tutup kurung. Jadi dengan rekursif untuk mencetak infix ini, kita bisa menghasilkan bentuknya seperti ini. Buka kurung, A plus B dikali C. Nah, ini merupakan infix yang benar, karena A plus B jadi dikerjakan duluan. Ya. Nah, bagaimana membuat expression tree ke dalam sebuah prefix? Jadi kalau di sini prefixnya ada expression tree seperti ini, maka kita bisa membuat jalur. Kalau prefix itu berarti cetak, ya. Kalau dari root berarti cetak kiri dan kanan. Maka cetak, maka plus akan dicetak, lalu dia akan ke kiri, maka ke angka 3, lalu dicetak lagi angka 3-nya, jadi udah ada plus 3, lalu dia akan ke kanan, karena di sini kiri kanannya udah nggak punya lagi, maka dia akan ke anak kanannya plus, ya, jadi akan ke kali. Lalu ada lagi, dia akan cetak kalinya, lalu ke kiri, baru ke kanan, ke kiri dulu, plus akan dicetak, lalu dia akan ke kiri lagi, kiri 5 akan dicetak, lalu ke 9, lalu dia akan naik ke 2. Jadi kalau kita bisa lihat polanya untuk prefix, dia akan mengitari expression tree ini ke kiri, mengikuti jalurnya terus, lalu ke kanan sampai anak kanan. Ya, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini merupakan prefixnya. Jadi prefixnya adalah plus 3 kali plus 5 9 2. Jadi kita tinggal mengikuti jalur yang dilewati oleh dari garis yang kita buat ke kiri. Gimana kalau prefix? Nah, tadi prefix. Gimana kalau postfix? Nah, kalau postfix, langkahnya adalah ke kanan. Jadi cetak kanan kiri. Kiri kanan cetak gitu ya. Nah, berarti bentuknya adalah dia ke kanan dulu, dia akan mengitari yang di kanan, lalu dia akan kembali ke kiri. Jadi kalau saya buat garis, dia akan mengitari ke kanan, lalu ke kanan lagi. Udah selesai dia ke sini, dia akan ke substrate yang kiri. Jadi kalau saya buat urutannya adalah plus kali 2 plus 95 lalu lewatin 3. Plus kali 2 plus 95 3. Nah, ini bukan postfix. Gimana postfixnya? Maka kita harus membalik tulisannya. Jadi 359
plus 2. Ini dari expression tree ini jika diubah menjadi postfix 59 plus 2 kali plus. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat slide ini. Ini dulu materi untuk mentoring IT by Joseph tree dan binary tree. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian ada materi yang ingin dibahas di mentoring IT, silahkan komentarnya di bawah juga. Oke, bye.